Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Kau wahyukan kepada orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka bagi kehadiran dan kekayaan-Mu yang terpantul dalam kitab suci, dalam alam semesta, dan dalam hidup kami. Inilah permohonan kami demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus terhadap Lazarus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada waktu itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, menghidupkan kembali Lazarus merupakan tanda hebat yang dibuat oleh Yesus. Akan tetapi tanggapan orang Yahudi tetap terbagi. Ada yang mulai percaya kepadanya. Ini sesuai dengan permohonan Yesus kepada Bapa persis sebelum ia menghidupkan kembali Lazarus, supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Tanda atau mujizat selalu bertujuan membangun dan menghidupkan iman. Namun betapa sering kita mencari mujizat hanya demi penyembuhan sakit fisik dan luka batin, tanpa sedikit pun mengubah hidup beriman kita selanjutnya. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, orang Yahudi lainnya melaporkan mujizat itu kepada kaum Farisi, para praktisi hukum Taurat. Mahkamah agama pun berkumpul. Kasus Lazarus menjadi kasus besar.
mungkin setara dengan isu keamanan nasional pada zaman sekarang. Orang-orang itu berpendapat bahwa kehebatan dan popularitas Yesus harus segera dihentikan. Mereka sepakat untuk membunuh Dia. Ironi tajam mencuat di sini. Kehidupan yang Yesus berikan kepada Lazarus justru mendatangkan kematian atasnya. Itulah inti hidup Yesus. Mati karena memberi kehidupan. Ia mencintai sampai mati. Mati karena mencintai. Ia adalah gembala yang memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Saudara-saudari, mampukah kita seperti Dia? Saudaraku yang terkasih, antusiasme rakyat jelata memang mudah mendatangkan kegaduhan. Pasukan Romawi akan memanfaatkan itu sebagai dalih untuk semakin menguasai dan menindas. Para pemimpin Yahudi tidak mau itu terjadi. Mereka tidak mau pemerintah Romawi merampas tempat suci mereka, yakni Bait Allah, serta menghancurkan bangsa mereka. Karena itu Kayafas, sang imam besar, mengambil keputusan tegas. Lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Ucapan dan keputusan itu diambil demi tujuan dan ambisi politis. Namun bagi Yohanes, ucapan itu adalah juga sebuah nubuat. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, secara politis, putusan imam besar memang terlaksana. Yesus disalibkan. Kayafas dan para pimpinan agama tampaknya menang. Akan tetapi dampak politisnya tidak bertahan. Pasukan Romawi di kemudian hari menghancurkan dan merampas Bait Allah, serta membunuh dan menawan banyak orang Yahudi. Apa yang mau dihindari justru terjadi. Ambisi Kayafas dan para pimpinan agama Yahudi akhirnya runtuh bersama Bait Allah. Justru iman akan Yesuslah yang tetap mekar. Nubuat Kayafas terbukti. Kematian Yesus berguna bagi bangsa Yahudi, sekaligus berguna bagi bangsa-bangsa lain yang menjadi umat Allah yang baru. Ambisi dan kekuasaan tidak akan bertahan, apalagi jika dikelola dan dipertahankan dengan cara-cara yang tidak adil, yang menindas dan mengorbankan sesama yang tidak bersalah. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Ya Bapa, Yesus Putramu rela mati supaya kami beroleh hidup. Ia mencintai sampai mati dan mati karena mencintai. Ia adalah gembala yang memberikan nyawanya bagi kami, domba-dombanya. Semoga kami menerima kurban salibnya dengan penuh syukur dan meneladani semangat pengorbanan Putramu. Karena Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan
menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.